Pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru dalam ruang lingkup kelas, baik mengenai mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan kegiatan kelas, dalam upaya menciptakan suatu kondisi yang nyaman bagi peserta didik dalam proses pembelajaran, agar tercipta suatu proses pembelajaran yang efektif dan efisien, serta hasil yang diperoleh dalam proses pembelajaran pun maksimal. Pengelolaan kelas juga meliputi fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di dalam kelas yang mendukung dalam proses belajar mengajar, seperti kebersihan ruang kelas, papan tulis, tempat duduk, halaman sekolah, membuka jendela agar udara masuk, mengatur meja dan kursi agar nyaman, dan lain sebagainya. Guru adalah peran penting yang dituntut untuk menguasai materi, strategi, metode, dan menciptakan suasana yang kondusif dalam pembelajaran. Strategi pengaturan tempat duduk. Penataan tempat duduk merupakan salah satu faktor pendukung dalam mencapai keberhasilan belajar. Beberapa strategi penataan tempat duduk siswa diantaranya: A. Model berjajar atau model deret. Model ini digunakan jika guru ingin mengetahui unjuk kerja secara individu dan apabila metode yang digunakan dalam mengajar dengan metode ceramah. Model seperti ini akan mengurangi interaksi sosial antar siswa dan mengarahkan perhatian siswa kepada guru. Dalam penerapan model ini harus mempertimbangkan karakteristik siswa. Misalnya, jika siswa yang postur tubuhnya pendek, maka siswa tersebut ditempatkan pada deretan depan. Model kedua yaitu model setengah lingkaran atau model U. Model ini digunakan jika guru ingin mengetahui unjuk kerja secara kelompok dan apabila metode belajar yang digunakan adalah metode diskusi. Iklim kelas positif. Iklim kelas ialah situasi sebagai akibat dari interaksi antara guru dan siswa atau antara siswa sendiri yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Pada iklim kelas yang positif, siswa akan merasa nyaman ketika memasuki ruang kelas. Mereka mengetahui bahwa akan ada yang mempedulikan dan menghargai mereka, dan mereka percaya bahwa akan mempelajari sesuatu yang berharga. Dimensi keterlibatan dan afiliasi merupakan dimensi yang berkaitan dengan siswa. Apabila siswa terlibat secara aktif dalam setiap aktivitas di dalam kelas, serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dengan sesama siswa, maka akan tercipta iklim kelas positif. Jenis-jenis iklim kelas. Berdasarkan tinjauan tentang suasana kelas yang dikemukakan oleh Nasution, menurutnya ada 3 jenis suasana yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran di sekolah berdasarkan sikap guru terhadap anak dalam mengajarkan materi pelajaran, yaitu yang pertama, iklim kelas dengan sikap guru yang otoriter. Suasana kelas dengan sikap guru yang otoriter terjadi bila guru menggunakan kekuasaan atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya tanpa lebih jauh mempertimbangkan akibatnya bagi anak, khususnya bagi perkembangan pribadinya. Yang kedua, iklim kelas dengan sikap guru yang permisif. Suasana kelas dengan sikap guru yang permisif ditandai dengan membiarkan anak berkembang dalam kebebasan tanpa banyak tekanan prestasi, larangan, perintah, ataupun paksaan. Pelajaran selalu dibuat menyenangkan. Guru tidak menonjolkan dirinya dan berada di belakang untuk memberi bantuan bila dibutuhkan. Sikap ini mengutamakan perkembangan pribadi anak, khususnya dalam aspek emosional, agar anak bebas dari kegoncangan jiwa dan menjadi anak yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang ketiga, iklim kelas dengan sikap guru yang real. Suasana kelas dengan sikap guru yang real ditandai dengan adanya kebebasan anak yang disertai dengan pengendalian terhadapnya. Anak-anak diberi kesempatan yang cukup untuk bermain bebas, belajar sesuai dengan tipe belajarnya serta minatnya tanpa diawasi atau diatur dengan ketat. Di lain pihak, anak diberi tugas sesuai petunjuk dan pengawasan guru. Menciptakan iklim kelas. Dalam menciptakan kondisi kelas ini, diutamakan guru harus dapat mengorganisir sumber-sumber potensi yang menjadi bagian dalam proses pembelajaran. Di antaranya yaitu, pertama,
mengabsen dan mengatur tempat duduk siswa. Yang kedua, mengatur seperangkat materi pembelajaran yang telah dipersiapkan dengan bentuk catatan-catatan lainnya. Yang ketiga, mengatur sarana pembelajaran. Komunikasi efektif. Pengertian komunikasi efektif secara etimologi artinya pemberitahuan, memberi bagian, pertukaran di mana si pembicara mengharapkan pertimbangan atau jawaban dari pendengarnya. Kata kerjanya adalah yang berarti bermusyawarah, berunding, dan berdialog. Jadi, komunikasi berlangsung apabila orang-orang yang terlibat terdapat kesamaan makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. Metode komunikasi digunakan agar komunikasi antar manusia terjalin secara efektif. Menurut Effendi 2006, metode komunikasi terdiri dari 1. Komunikasi informatif, suatu pesan yang disampaikan kepada seseorang atau sejumlah orang tentang hal-hal baru yang diketahuinya. 2. Komunikasi persuasif, proses mempengaruhi sikap, pandangan, atau perilaku seseorang dalam bentuk kegiatan, membujuk, dan mengajak, sehingga ia melakukan dengan kesadaran sendiri. Ketiga, komunikasi instruktif atau koersif, komunikasi yang mengandung ancaman, sanksi, dan lain-lain yang bersifat paksaan, sehingga orang-orang yang dijadikan sasaran melakukan sesuatu secara terpaksa karena takut akibatnya. Strategi komunikatif efektif. Menurut Effendi 2008, komunikasi dikatakan tidak efektif apabila seperti beberapa indikator berikut. 1. Perbedaan persepsi. 2. Reaksi emosional. 3. Ketidakkonsistenan komunikasi verbal dan nonverbal. 4. Kecurigaan. 5. Tidak adanya timbal balik. Aspek-aspek yang paling penting dalam kemampuan komunikasi secara efektif terdiri dari komunikator, komunikan, media, seperti alat untuk menyampaikan dan pesan sesuatu yang disampaikan. Dalil-dalil berkaitan dengan materi. Metode pengajaran dalam Al-Quran menurut Harry Ali dengan merujuk kepada beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama, adanya partisipasi guru di dalam situasi belajar mengajar. Terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 9. Yang kedua, pengulangan yang bervariasi. Terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 41. Ketiga, membuat perumpamaan dan bercerita untuk mengambil pelajaran. Terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 76. Keempat, pengalaman pribadi dan widya wisata untuk mencari hakikat dan membaca alam. Terdapat di dalam surat Al-Hajj ayat 46. Kelima, mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi. Terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 25 sampai 26. Keenam, menciptakan suasana senang sebagai upaya pendidikan. Terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 160. Ketujuh, teladan yang baik. Terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat 21.